Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat dimanapun berada di acara Paranormal ya. Di acara ini kita akan mengobrolkan sesuatu yang tidak biasa atau di luar kebiasaan, tapi hasilnya luar biasa. Nah, di acara Paranormal biasa. Jadi tamu yang datang itu 1 kali 24 jam wajib bertanya. Ya. Jadi yang bertamu ke sini harus persiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya pertanyaannya bebas. Pertanyaan yang paling sulit hingga saya tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti surprise ya. Alhamdulillah nih sahabat, di sini kita kedatangan sahabat kita, sahabat alam, sahabat kita semua. Sahabat nih, sahabat dunia akhirat ya. Kenapa? Karena peduli dengan lingkungan. Ketua Kabut Indonesia, Om Benny. Sebentar Kang, ini saya maksudnya ini dikasih air tapi kosong gitu ya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Saya minum dulu. Udah Kang, lanjut Kang. Tapi yang saya aduh, ini pelanggaran ini bagaimana? Nggak apa-apa tapi nggak apa-apa. Nanti menyusul aja nanti yang spesial lah ya. Kan gini kan kita pura-puranya berdua. Oh berdua. Tadi kan rame kan kalau berdua ya. Oh gitu ya. Ya jadi diam ya. Kameramen jangan komen. Ngopinya nanti. Ya nanti tenang. Udah jangan dibawa kopinya, tenang. Diam. Ya bawa dulu ke sana. Tenang. Nanti aja kalau aja. Kalau dikasih kopi jangan nanti nih tamu saya nanti nggak bisa bertanya. Balik lagi. Nah baik. Saya kan selalu panggil Om ya, nggak apa-apa ya. Oh siap, bebas ya. Gini, Pak Ketua. Kok jadi Pak Ketua sih? Begini, Pak Ketua ya. Pak Ketua sudah datang ke sini. Terima kasih banyak. Ini sebuah momen yang sangat luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena salah satu influencer di Kabupaten Bandung Barat. Ya, Alhamdulillah. Agar si masyarakat atau individu-individu peduli terhadap lingkungan, terutama kebersihan. Ya. Nah, karena sudah datang di sini, nah jadi saya tidak akan bertanya. Tidak akan bertanya, tapi saya akan menjawab. Nah, kemarin kan beberapa pekan yang lalu saya datang ke podcastnya Kabut Indonesia. Ya, jadi nanti sana boleh dibuka ya, subscribe. Ya. Kabut Indonesia ya. Nah, sekarang saya jadi bintang tamu di Paranormal ya. Ya, di Paranormal. Nah, jadi jadi kalau kata bahasa Sunda, wayahna. Jadi Pak Ketua harus tidak normal dulu. Ya, tidak normal dulu. Siap. Karena memang negara ini kadang-kadang butuh orang-orang tidak normal untuk mencapai sesuatu yang memang luar biasa. Ya. Kalau yang normal-normal saja itu biasa. Yang paranormal ini yang memang hasilnya tadi akan berbeda, akan luar biasa. Kan memang betul. Kenapa kita tahu dunia ini bulat? Karena waktu itu siapa yang menemukan kalau bumi ini bulat? Coba. Ini apa? Columbus. Columbus, betul sekali. Tahu nggak Columbus? Tahu. Nah, itu Columbus orang dulu, sana. Dulu. Dulu. Nah, Columbus itu menurut mereka tidak normal. Tidak normal. Normal. Kenapa? Bumi itu ada ujungnya di mana? Itu di laut di sana. Tapi setelah itu oleh orang yang tidak normal, paranormal waktu itu dia sampaikan bumi itu bulat. Saya akan buktikan. Dia melakukan ekspedisi perjalanan. Ternyata balik lagi. Terbuktilah dunia itu bulat. Berarti penemunya paranormal. Nah, begitupun mohon maaf. Nah, di Bandung Barat, nah dulu ya 3-4 tahun yang lalu 2017 ya. 2017, 2018 sampah kan masih banyak ya. Nah, sekarang agak mendingan nih, alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena ya tentunya penyebabnya adalah individu-individu yang tidak normal. Paranormal. Kalau orang lain secara umum buang sampah kan enaknya buang sampah sembarangan ya. Iya. Wah, habis makan, habis minum, lempar, habis makan, habis yang minum. tidak normal tuh sampah tuh dicuci.
Dicuci. Normal tidak? Tidak normal. Bekas batagor kan tuh banyak sampahnya tuh. Betul. Banyak kotorannya. Ya. Dibawa ke rumah, dicuci, digantungkan, keringkan. Nanti nah, didaur ulang lagi. Iya, daur ulang lagi bisa. Menurut Bapak itu normal tidak? Normal. Tidak normal. Iya, sepakat berarti tepat. Iya. Nah, jadi orang yang datang ke sini memang harus orang-orang yang tidak normal. Sekarang piknik. Biasanya apa? Menikmati alam kan? Ya. Gimana bebersih piknik normal tuh? Tidak normal kan? Nah, itu normal. Itu salah satu. Betul. Kita itu memang ya begitulah. Nah, jadi kurang normal. Tamu yang satu ini seperti tadi saya sampaikan spesial. Kenapa? Karena sama paranormal. Ya. Sampah. Udah jelas sampah tuh dimasukin kantong plastik. Ya. Di karung, dibawa ke rumah, dibuka lagi, dipilih-pilih, dipisah-pisah. Bisa. Normal nggak? Tidak normal. normal. Ya. Tapi dengan tidak normal itu bisa menjadi luar biasa. Kenapa? Akhirnya tercipta sebuah tempat, sebuah daerah yang bersih. Dengan bersih, akhirnya masyarakat jadi sehat. Dengan masyarakat sehat, akhirnya jadi cerdas. Nah, saya punya cerita Kang begini. Dulu kan orang-orang normal gitu ya. Program sampah itu kan sampah apa saja dikumpulkan, ditarik gitu ya. Itu normal kan. Nah, yang tidak normal lagi sampah dipilah-pilah. Betul. Itu buat sebagian orang itu tidak normal. Tapi hasilnya baik kan? Baik, itu bisa diolah sampah itu, tapi harus dipilah dulu. Nah, untuk memilah ini kadang-kadang buat sebagian orang ini tidak normal. Dan itu kita ingin merubah yang normal menjadi tidak normal gitu ya. Karena tadi kadang-kadang betul untuk transformasi ini dia butuh orang-orang yang tidak normal. Tadi pesawat terbang dulu orang bilang tidak normal. Wah, nggak mungkin kan? Betul. Pesawat bisa terbang. Karena pemikiran yang tidak normal, akhirnya jadi bisa sekarang tercipta. terbang. Nah, itulah kadang-kadang memang untuk transformasi ini biarlah nggak apa-apa kita dianggap tidak normal. Ya. Baik sahabat, sebenarnya bukan normal atau tidak normalnya. Jadi kehidupan ini sudut pandang gitu ya. Menurut kehidupan secara umum ya. Jadi pada saat mohon maaf benar ataupun salah pada saat secara pandangan umum orang menyepakati itu akhirnya normal kan? Betul nggak? Nah, tapi pada saat secara umum orang lain sepakati itu normal, terus sebagian orang mempunyai pemikiran yang lain, itu dikatakan tidak normal. Tapi mohon maaf, normal atau tidak normal menurut saya yaitu hasilnya nanti ya. Contohnya orang tadi Columbus ya, akhirnya setelah hasil yang tidak normal itu menjadi luar biasa. Maka dari itu saya mengajak kepada rekan-rekan dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk paranormal. Sebentar, lupa. Program kita kan paranormal. Nah, 1 kali 24 jam. Tamu yang datang ke sini wajib bertanya. Lupa. Wajib bertanya kalau sudah dikasih kopi kan. Jadi kan belum. Jadi belum wajib bertanya ini. Jangan. Jangan dulu. Balik lagi, tenang. Jadi udah beres. Tenang. Ya, biar ngopi. Iya. Nanti dah. Bawa lagi, Pak. Pak Ojoy bawa lagi. Sebentar. Maaf, jangan dulu masuk. Jangan imprem ya. Oh, tenang, bawa kamera, pegang. Baik, Pak Ketua. Nih, Pak Ketua Kabut Indonesia. Seperti tamu-tamu yang lain. Jadi, tadi kan kita ngobrol biasa ya. Mau 1, mau 2. Nah, di acara ini wajib bertanya. Iya. Pertanyaannya terserah. Mau tentang lingkungan, mau tentang kehidupan, mau tentang agama, mau tentang dunia, mau tentang pokoknya bebas. Bebas. Pokoknya tamu yang datang ke sini, tamu paranormal wajib bertanya. Nah, berbeda kalau di acara Pak Ketua kan saya nih yang ditanya-tanya tamu. Nah, ini kan kalau ini kebalik. Jadi nanti karena tamu yang bertanya menyangkut sebagai aktivis dan sebagai punya power juga di pemerintahan. Nah, saya ingin bertanya, ini mungkin mewakili sebagai pemerintahan. Nah, apakah wacana untuk desentralisasi pengelolaan sampah itu menurut Kang Ewon sudah tepat apa belum gitu? Secara umum maksudnya di kabupaten? Secara umum di kabupaten nih kan ada rencana nih bikin
sentralisasi penanganan sampah di daerah Sarimukti. Nah, itu kira-kira udah tepat apa belum menurut Kang Ewon? Menurut saya, nah mungkin perluasan itu ya. Iya, membuat pengolahan katanya sih, pengolahan diolah di sana dengan membeli tanah gitu ya. Nah itu kira-kira jadi dipusatkan di Sarimukti khusus untuk KBB. Nah itu kira-kira gimana, sudah tepat apa belum nih menurut pemerintahan desa gitu ya? Ya, kalau saya atas nama atas nama aktivis juga, ya betul. atas nama pemerintahan desa juga ya. Nah menurut saya, nah itu sebuah konsep yang kurang tepat. Walaupun ya, mohon maaf, tepat dan tidak tepat. Nah itu tergantung sudut pandang. Relatif berarti. Relatif. Nah kenapa ya? Karena tadi kan programnya paranormal ya. Nah, ini tepat. Nah, itu kan bagi mereka yang orang-orang normal, yang punya kepentingan, yang mendapatkan duit. Tepat berarti ya? Tepat, karena itu normal. Regulasi yang sudah umum, kehidupan yang sudah terjadi, adat istiadat yang sudah terjadi. Normal. Nah, jadi benar dan salah sekali lagi. Tepat dan tidak ini tergantung sudut. Kenapa itu pandang. tidak tepatnya? Nah, ini kan menurut pandangan saya. Ya. Nah, karena harus bisa menjawab. Nah, kenapa tidak tepat? Karena begini. Di suatu daerah bisa terjadi sebuah lokasi, sebuah daerah yang bersih. Di suatu perkampungan bisa terjadi sebuah perkampungan yang sangat bersih. Sebuah kecamatan bisa terjadi sebuah kecamatan yang bersih. Apakah berhasil tempat itu menjadi bersih? Berhasil. Tapi ada beberapa kerugian yang sangat besar. Bentar, yang berhasilnya banyak. Satu, wilayahnya jadi bersih. Ya. Pak RT, Pak RW mungkin yang mengelolanya dapat retribusi, gitu ya. Nah, terus Pak Kadesnya dapat retribusi juga. Pak Lurahnya dapat retribusi, gitu ya, dari masyarakat yang menjadi anggota yang bayar, gitu ya. Yang sampai member dikumpulkan, ya betul. Setelah itu dikumpulkan terus diangkut. Yang angkut dapat retribusi. Iya, dapat retribusi. Normal dapat tidak? Digaji. Normal, nggak apa-apa kan? Karena ngangkut kan? Iya. Itu. Terus datang ke tempat di sana. Dus. Di sana menumpuk. Sampah selesai tidak? Tidak selesai. Tidak. Berarti menurut saya kenapa ini kurang tepat? Karena di tempat lain bersih, tapi di tempat lain tidak bersih. Jadi konsepnya hanya memindahkan saja. Masalah. Hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya sampaikan tidak sepakat. Jadi saya sebagai sepakat dulu. Sepakat ya? Sepakat. Saya sebagai aktivis lingkungan gitu ya, memang memandang bahwa kalau desentralisasi itu ya tadi betul, pertama hanya memindahkan masalah. Betul. Kedua kan artinya tetap di sana kan mencemari juga. Jelas. Ya kan orang ekosistem yang sana terganggu. Ekosistem pencemaran tetap. Bahayanya kan dulu kan terjadinya HPSN gara-gara itu kan yang Cimahi itu kan. Betul. Yang Lui Gajah. Nah, itu kan meletus. Nah, sekarang saya kira ya ini masukan saja. Kalau kami itu inginnya justru sampah ini diselesaikan mulai dari hulu gitu. Betul. Hulunya siapa? Ya tadi sebetulnya kan ini sebetulnya sampah itu dihasilkan oleh perorangan sebetulnya. Setiap orang itu menurut ya penelitian ya, itu kurang lebih per hari itu 0,6 lah, 0,6 kilogram. Nah, sekarang jumlah penduduk KBB katakan. Ya. Itu ada 1,6 juta. Artinya kalau satu orang setengah kilo itu sekitar 800 ton per hari. Berapa yang artinya yang sudah mampu ditangani sih katanya 0,3. Berarti sisanya yang 70 itu kemana tuh coba? Solokan, gitu kan? Curug ya? Betul. Curug ya. Dulu kita bersih-bersih di curug kan? Iya, di sungai-sungai, di belokan-belokan. Nah, itu berarti 70%. Masya Allah. PR kita itu yang 70% itu berarti kan dibuang kemana-mana. Nah, yang 30%-nya pun itu belum hanya di landfill aja. Dipindahkan saja. Sahabat dimanapun berada, nah ini sebuah gambarannya. Terima kasih Pak Ketua.
Nah ini semua nih harus tahu nih, khususnya warga Bandung Barat dan umumnya ya warga Indonesia dan dunia. Ya. Kenapa? Karena sampah kepentingan semua orang. Nah ini kita berbicara tentang Bandung Barat. Jadi hanya baru sedikit saja dan itu pun hanya baru dipindahkan. Menurut saya ini sebuah petaka yang akan terjadi ya. Nah ini harus kita sadari, harus kita pikirkan bersama-sama ya. Nah karena kalau kita tidak pikirkan, terus kita tidak berbuat, apa yang akan terjadi? Apakah seperti waktu itu di Lewi Gajah, tidak mungkin saja kan itu terjadi lagi. Ya, iya, jadi kan sama kan itunya sistemnya sama. Nah, jadi menurut ya kami gitu ya, bahwa ya penanganan sampah itu bukan reaktif sebetulnya, bukan setelah ada yang ngebuang kita ambil, tapi bagaimana tadi kita antisipatif. Jangan sampai orang ngebuang. Nah itu sebetulnya PR-nya. Iya. Kalau reaktif kita akan capek gitu ya, orang buang pungut. Iya. Nungguan di ngebuang di pungut lagi. di. Oh, kesenangan. Justru itu mengajarkan tidak baik. Nah, sekarang kan berarti mindset bagaimana orang itu tidak membuang. Antisipatif. Nah, itu sebetulnya bagaimana merubah mindset ini yang harus kita lakukan. Siap. Gitu. Nah, jadi program kabut ataupun saya sebagai kepala desa, kenapa di sini walaupun belum sempurna ya, nah sampah masih ada. Nah jadi memang antisipasi. Ya, jadi bagaimana si masyarakat itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi bagaimana setiap masyarakat itu, setiap individu juga sadar ya kalau si sampah yang mereka produksi itu adalah tanggung jawab. Nah, salah satu program kabut sekarang yang ke depan adalah bagaimana produsen ini. Sebentar. Kan harusnya saya bertanya dulu dong. Jangan dulu jawab. Oh, jangan dulu jawab ya? Iya. Kita minum dulu. Ya. Minum dulu. Jadi kalau di tempat lain tamu itu dikasih suguhan. Nah, karena ini pemirsa ini. Jadi kalau saya minum aja pura-pura. Programnya kan paranormal gitu ya. Iya, ini satu ada, ini satu tidak ada. Iya. Aduh, kacau ini. Normal nggak nih? Tidak normal ini, makanya ini begini lah kalau ngobrol dengan yang tidak normal gitu ya. Jadi Ces dulu. Jadi kacau ini. Jadi kalau disuguhin bareng-bareng kan itu normal, jadi biasa. Tenang, pokoknya sudah disiapkan, tenang. 2 menit lagi, close, tenang. Nah, tadi kan mau menjawab ya. Nah, sekarang, sebenarnya ini di luar. Ini konten saya kan tidak boleh bertanya. Harus nanya gitu. Saya harus nanya. Oke, saya akan mau nanya kalau begitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dengan tadi kondisi seperti itu? Oke, siap ya. Nah, itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, karena sekarang kita partner, kebetulan di sini juga ada Ketua Kabut Indonesia. Nah, menurut Bapak bagaimana? Saya akan menjawab kalau begitu. Ini pertanyaan saya ya. Iya. Boleh. Sebentar. Ini kan. Saya tadi nanya, tapi saya harus menjelaskan. Sebentar, saya pikir dulu ini gimana ini caranya ya? Jangan berpikir, kan ini konsepnya adalah paranormal. Apa tadi Bapak kan sudah bertanya kepada saya. Apa yang harus Bapak lakukan dengan kenyataan seperti itu? Ya, saya sudah menjawab. Nah, karena di sini ada ketua, itu jawaban saya. Jadi coba jelaskan. Oh, berarti saya aja. Baiklah pemirsa gitu. Saya akan jelaskan tadi. Siap. Jadi begini. Kosong. Bentar Pak, ya ini dulu, bahas ini dulu yang itu ya. Bentar dulu. Jadi yang dilakukan memang oleh kami itu tadi karena tadi memang lebih ke antisipatif. Nah sekarang tuh kabut itu bergerilya, Pak. Jadi bergerilya ke RW posyandu ya. Jadi tiap hari sekarang ada undangannya. Sosialisasi tadi masalah sampah itu jangan dibuang, ditelan Pak. Nah itu. Mohon maaf. Jadi tidak dibuang kan? Bentar. Tadi ada cerita, kita beli batagor, plastiknya kita bawa, kita cuci, itu paranormal. Nah terus, ada sampah dibuang, terus kita diambil, dipilah-pilah, itu juga paranormal. Ini lebih hebat, ya. Jadi sampah itu, menurut Pak Ketua baiknya itu lancar supaya tidak mencemari lingkungan. Kalau sudah jadi organik kan diolah. Oh, bagus. Ya. Nah maksudnya begini. Gimana? Ya, maksudnya begini.
Jadi tadi antisipatif, jadi memang tadi bagaimana masyarakat, ini kan masalahnya kita harus menyiapkan sistem, bagaimana sistem itu tidak reaktif. Tadi antisipatif, masyarakat menyadari gitu kan ya. Betul. Jadi jangan buang sampah. Tadi ya berbagai cara lah bagaimana supaya tidak membuang sampah kan itu ya. Betul. Mau ditelan, mau tadi sebetulnya ada solusi yang kedua melalui bank sampah. Nah itu kan ke bank sampah itu jadi duit juga. Sekarang bahkan program kita ada sampah ditukar emas. Ini Kabut tuh sudah mengeluarkan itu ya. Nanti ada edisi Kabut ya yang Sebentar. Saya sampaikan sampah ditukar emas. Wis, ini kenapa bisa terjadi? Ini karena pemikiran paranormal. Ya, seperti apa? Jadi begini, kita kan artinya bagaimana masyarakat ini supaya antusias, itu yang penting. Kalau masyarakat tidak antusias, program kita tidak akan jalan. Bagaimana ya supaya semangat? Nah, ternyata salah satu yang sekarang menjadi daya tarik, kita yang pertama sediakan sembako, salah satunya minyak goreng. Wah, laku keras. Iya, sebentar. Saya sudah lihat. Sudah lihat ya itu ya. Videonya kan, YouTube-nya kan. Benar kan? Benar. Mereka tidak mau ditukar dengan yang lain-lain. Minyaknya minyak goreng. Oh, laku keras. Satu itu, yang kedua emas. Emas sekarang kan ada yang edisi 0, sekian gram hanya 40.000, 60.000. Nah, itu dibayar pakai sampah. Cicil pakai sampah. Dan itu bukan mimpi, bukan dongeng. Itu sudah menjadi artinya realisasi gitu. Dulu mungkin kita itu hanya mimpi gitu ya. Ternyata itu memang sekarang banyak diminati dan sekarang permintaan kita istilahnya warung berbayar sampah. Mulai jualan tadi minyak goreng dan jualan emas itu laku sekali. Luar biasa. Tidak normal gitu ini seperti itu. Harus kita lakukan bersama-sama. Kepedulian ini, konsep ini harus kita lakukan bersama-sama. Kenapa? Karena sampah adalah tanggung jawab semua individu. Jadi konsep yang ideal menurut saya, jadi bukan sampah dibawa ke TPA, tapi bagaimana sampah itu bisa selesai di masyarakat. Ada slogan kalau di Kabut, sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi kalau sampah jangan diberikan ke saya untuk tadi dipungut. Ya bagaimana caranya supaya tidak dibuang? Tadi kan mau ditelan boleh, mau ke bank sampah boleh, mau didaur ulang boleh, mau jadi kerajinan boleh. Yang penting jangan dibuang sembarangan. Kalau dibuang dolim kan? Dolim. Kalau dibuang sampah kita buang ya. Kalau kita sampah kita buang sembarangan, dolim. Jadi mohon maaf, daripada kita buang sampah sembarangan, lebih baik ditelan. Ya. Lebih baik ditelan. Nah, maksudnya begini. Mari kita bersama-sama ya. Daripada kita telan, kita bagaimana kita tadi ada solusi yang lain kan? Sama dengan solusi yang lain, yaitu dengan kita kelola di rumah masing-masing. Kita pilah dan kita bisa kerjasama dengan bank sampah. Ya. Baik, sahabat dimanapun berada, tidak terasa waktu sudah berjalan kurang lebih kurang lebih 24 jam ya. Ya, kurang lebih 24 jam. Kurang lebih 24 jam. Intinya gini, acara akan saya tutup karena bintang tamu atau tamu yang datang ke sini mau ngopi gitu ya. Ya, sudah nggak sabar. Sudah nggak sabar ingin ngopi ya. Karena kalau datang ya, kalau kita tidak hentikan, nah nanti dolim. Baik, intinya sampah bukan tanggung jawab kepala desa, sampah bukan tanggung jawab pemerintah, sampah bukan tanggung jawab Kabut Indonesia, sampah bukan tanggung jawab komunitas, tapi sampah adalah tanggung jawab kita semua. Saya Steve Ewan, sampai ketemu. Salam tobat.